THS. Apa kabarnya hari ini? Pasti semuanya luar biasa. Oke adik-adik, hari ini seperti biasa hari Minggu kita akan melaksanakan ibadah Kega. Coba yang semangat kakak mau lihat dulu. Kega Warrior, let's go! Anak Indonesia, ceria, sehat, kuat, hahaha. Nah adik-adik, karena kita semua udah semangat mau puji Tuhan, sekarang yuk kita sama-sama nyanyi lagu Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Adik-adik bisa semua pastinya kan? Ayo kita nyanyi, let's go. Kita hadap ke kanan. Ku daki, ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Turun, 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 turun lembayang dalam. Melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku daki, ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembayang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Bilang di kanan. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan, semuanya ke kanan. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Oke, Kega Warrior, let's go! Jesus, amin. Iblis, no, 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 watch out. Nah adik-adik pasti semuanya udah semangat kan? Nah kalau udah semangat semuanya, sekarang siapa yang mau dengerin firman Tuhan? Wah kakak denger banyak nih yang mau dengerin firman Tuhan. Oke adik-adik yuk, sebelum kita dengerin firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik semua untuk duduk yang manis, duduk yang rapi, karena kita mau datang sama Tuhan. Ya adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau datang sama Tuhan, kita mau sembah Tuhan pagi hari ini. Sebelum kita mau dengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu pujian, menyanyikan penyembahan kita buat Tuhan. Yuk adik-adik semua, kita mau bilang selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Katakan terima kasih. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu, Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Angkat tangannya, katakan selamat pagi Bapak.
Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Yuk adik-adik, sekarang kita mau sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur. Katakan ku bersyukur Tuhan. Ku mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yuk adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau datang sama Tuhan. Yuk ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, aku mengucap syukur Tuhan kalau pada pagi hari ini aku boleh beribadah, boleh memuji, menyembah, dan mendengarkan firman. Tuhan, berkati ya Tuhan ibadah pada pagi hari ini, biar kami semua bisa tahu isi hatimu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, nah sekarang yuk kita duduk yang rapi, kita mau dengerin firman Tuhan. Hai adik-adik semua, siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yuk kita dengarkan. Nah adik-adik, hari ini kakak akan menceritakan tentang Yusuf. Siapa? Bapak Yusuf, betul. Nah adik-adik, minggu lalu Kak Leni cerita kalau Bapak Yusuf dibuang ke sumur yang kering oleh saudara-saudaranya. Nah saudara-saudaranya itu iri adik-adik, makanya dia berbuat seperti itu kepada Bapak Yusuf. Tapi tidak berapa lama kemudian Bapak Yusuf dijual adik-adik oleh saudara-saudaranya ke orang-orang Ismail. Dia dijual seharga 20 shikal oleh saudara-saudaranya. Kasihan ya adik-adik Bapak Yusuf. Nah, adik-adik, waktu Bapak Yusuf dijual oleh orang Ismail, Bapak Yusuf dipekerjakan di rumah Bapak Potifar. Nah, apa aja sih yang dilakukan oleh Bapak Yusuf? Nah, Bapak Yusuf awalnya ditempatkan di ladang yang besar sekali oleh Bapak Potifar. Bapak Potifar ini adalah orang yang sangat kaya adik-adik. Dia punya ladang, punya kebun, punya rumah yang besar. Nah, sewaktu di ladang, Bapak Yusuf melihat ladangnya itu tidak rapi dan berantakan adik-adik. Nah, apa sih yang dilakukan Bapak Yusuf? Karena Bapak Yusuf adalah orang yang rajin, Bapak Yusuf membersihkan dan membereskan ladang tersebut adik-adik. Bapak Potifar saat melihat itu, dia menjadi sangat senang karena kerajinannya Bapak Yusuf. Nah, Bapak Yusuf adik-adik bekerja berhari-hari untuk membersihkan ladang itu sehingga menjadi bersih. Nah, setelah menjadi bersih adik-adik, nih ladangnya sangatlah indah sekali waktu dilihat. Nah, setelah itu adik-adik, setelah ditugaskan di ladang yang besar, Bapak Potifar memindahkan Yusuf ke rumahnya. Nah, rumahnya adik-adik, yuk kita lihat. Nah, saat di dalam rumahnya adik-adik, rumahnya berantakan nih seperti gambar sebelah kiri adik-adik. Rumahnya tidak rapi, berantakan rumahnya Bapak Potifar. Tetapi karena Yusuf adalah orang yang rajin, Yusuf berinisiatif, bahkan tidak diperintahkan oleh Bapak Potifar, dia membereskan rumahnya Bapak Potifar adik-adik. Nah, jadinya seperti yang sebelah kanan ini.
Wah, rapi ya adik-adik. Bapak Yusuf orangnya rajin dan sangat pintar merapikan barang. Nah, setelah itu adik-adik, Bapak Potifar senang sekali melihat hasil kerjanya Bapak Yusuf. Akhirnya, Bapak Potifar memindahkan Yusuf ke kebun. Nah, saat sampainya di kebun adik-adik, Bapak Yusuf melihat, wah kebunnya juga berantakan adik-adik. Wah, banyak sekali pot-pot yang berserakan, terus tanah di mana-mana. Padahal kebun itu seharusnya indah ya adik-adik. Nah, lagi-lagi karena Bapak Yusuf adalah orang yang rajin, akhirnya Bapak Yusuf berinisiatif untuk membersihkan kebun tersebut. Wah, setelah berhari-hari dibersihkan, hasilnya indah sekali adik-adik. Bapak Yusuf orang yang rajin, kebunnya menjadi bersih, menjadi indah dilihatnya, tanaman-tanamannya menjadi bersih semua adik-adik. Nah, siapa yang ingin seperti Bapak Yusuf? Karena Bapak Yusuf adalah orang yang rajin, akhirnya Bapak Potifar menjadikan Yusuf seorang pelayan kesayangannya. Wah adik-adik, dia bukan hanya dipercaya untuk menjadi pembersih rumah di rumah Bapak Yusuf adik-adik, tapi Bapak Yusuf juga menjadi seorang pelayan kesayangannya Bapak Potifar. Wah, keren sekali ya Bapak Yusuf adik-adik. Karena dia rajin, dia inisiatif, akhirnya dia menjadi pelayanan kesayangan dan kepercayaannya Bapak Potifar. Yuk adik-adik semua, siapa yang mau menjadi seperti Bapak Yusuf yang rajin angkat tangan? Wah, kakak bisa tahu nih, pasti adik-adik semua angkat tangan. Yuk sekarang kita mau berdoa supaya kita bisa berkomitmen untuk rajin seperti Bapak Yusuf. Yuk adik-adik, kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini aku boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati aku ya Tuhan, supaya aku bisa berkomitmen menjadi seorang anak yang rajin, yang rapi, yang turut perkataan orang tua, dan anak yang inisiatif. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Yes, yes, yes. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tapi biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang tercukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami, karena Engkaulah mempunyai kerajaan, kuasa, dan maaf berselama-lamanya. Amin. Sekarang angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai adik-adik dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.